Dari sisi Amerika Serikat mengambil sikap pragmatis dalam menghadapi krisis energi global dengan meningkatkan produksi minyak dan gas serta memperluas ekspor LNG untuk menjaga stabilitas pasar energi dan membantu negara sekutu yang kekurangan pasokan. Langkah ini juga memperkuat posisi geopolitik Amerika Serikat dalam sistem energi global. Di sisi lain, Amerika Serikat tetap berkomitmen pada transisi energi bersih melalui investasi pada energi terbarukan dan teknologi rendah karbon. Hal ini menunjukkan adanya dilema antara kebutuhan energi jangka pendek yang masih bergantung pada fosil dan tujuan jangka panjang untuk menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan. Untuk Uni Eropa, mereka menghadapi krisis energi akibat terganggunya pasokan gas dari Rusia yang sebelumnya menjadi sumber utama energi mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, Uni Eropa berupaya menjaga stabilitas ekonomi dengan melakukan diversifikasi sumber energi, serta juga meningkatkan kerjasama antar negara internasional dan mempercepat pengembangan energi terbarukan mereka guna mengurangi ketergantungan pada Rusia dan memperkuat kemandirian energi di masa depan. Krisis energi global mendorong Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi dengan memprioritaskan stabilitas ekonomi dan ketersediaan pasokan energi domestik. Pemerintah mengambil langkah yang cenderung pragmatis dengan menjaga harga energi, memastikan pasokan tetap stabil, serta memanfaatkan sumber daya energi yang dimiliki seperti batu bara, gas, dan program biodiesel untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi dilema antara ketergantungan pada energi fosil dan komitmen terhadap transisi energi bersih. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan lingkungan melalui pengembangan energi terbarukan serta diplomasi energi di tingkat internasional untuk memperoleh dukungan pendanaan dan teknologi guna mempercepat transisi energi yang berkelanjutan. Greenpeace, IEA (International Energy Agency) dan IRENA atau IRENA (International Renewable Energy). Krisis energi global ini ternyata menunjukkan dilema antara kebutuhan energi dan perlindungan lingkungan. Greenpeace, IEA, dan IRENA atau IRENA ini sendiri sama-sama mendorong pengurangan emisi dan transisi menuju energi bersih, namun dengan cara yang berbeda. Jika yang pertama Greenpeace melalui advokasi dan tekanan publik, berbeda halnya dengan IEA, yang dimana IEA ini menggunakan analisis kebijakan dan stabilitas sistem energi, sedangkan IRENA atau IRENA ini menggunakan kerjasama dan pengembangan energi terbarukan. Di sisi lain, masih banyak negara yang bergantung kepada energi fosil untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pasokan energinya. Karena itulah, penyelesaian krisis energi memerlukan kerjasama yang tepat dan kebijakan global, serta percepatan penggunaan energi terbarukan secara berkelanjutan. Next itu ada perusahaan energi. Nah, perusahaan energi ini aktor paling penting dalam sistem energi global yang menghadapi tekanan akibat krisis energi dan perubahan iklim. Nah, untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis, perusahaan energi ini tetap menjaga profitabilitas sambil memulai investasi pada inovasi teknologi energi bersih seperti energi terbarukan dan teknologi rendah karbon. Tapi hingga saat ini sebagian besar pendapatan mereka itu berasal dari minyak dan gas. Nah, kondisi ini menimbulkan dilema antara memenuhi kebutuhan energi global dan mengurangi dampak lingkungan. Nah, oleh karena itu perusahaan energi ini berusaha menyimbangkan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab lingkungan melalui inovasi teknologi, diverifikasi sumber energi, dan strategi transisi energi yang dilakukan secara bertahap. Small Island Developing States atau sering disingkat dengan SIDS merupakan negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, meskipun kontribusi mereka terhadap emisi sangatlah kecil.
Ketergantungan pada impor bahan bakar fosil membuat negara-negara ini menghadapi dilema yang antara kebutuhan energi dan komitmen terhadap lingkungan. Oleh karena itu, SIDS menggunakan strategi diplomasi kolektif melalui organisasi internasional untuk menuntut pengurangan emisi global, keadilan iklim, serta dukungan pendanaan dan teknologi agar dapat melakukan transisi menuju energi terbarukan dan memperkuat ketahanan energi mereka. Transisi energi bukan hanya pilihan, tetapi kewajiban. Mari dengan langkah kecil menggunakan energi secara bijak dan mendukung energi terbarukan. Energi bersih hari ini, masa depan bumi lebih sehat.